Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. akan saya akan melakukan presentasi akhir semester yaitu Project SIGT tentang aplikasi pemantauan ekspedisi barang. Dosen pengampu kami adalah Pak Gita Sastria, ST, MIT. Kami terdiri dari dua orang anggota kelompok, yaitu Tengku Muhammad Kurniawan Bima Mahardika, yaitu saya sendiri, dan Muhammad Aiman. Subbahasan kami yaitu latar belakang, software yang digunakan, use case, activity diagram, tampilan website, dan kesimpulannya. Latar belakang. Dengan seiringnya perkembangan zaman dengan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin berkembang, berbagai aplikasi telah banyak dikembangkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dengan menggunakan teknologi, berbagai kegiatan bisnis dan ekonomi menjadi lebih cepat dan mudah. Aplikasi jasa ekspedisi adalah salah satu kemajuan teknologi yang berkembang di era sekarang. Aplikasi ini merupakan solusi praktis untuk para pelaku bisnis perdagangan di mana saja berada. Apalagi tren saat ini berdagang secara online yang memungkinkan konsumen bisa berasal dari berbagai daerah di tengah kesibukannya. Para pelaku bisnis tidak bisa mengirimkan seluruh barangnya ke konsumen. Dari situlah tabir jasa ekspedisi terbaik yang bisa mengirim barang dengan selamat sampai di tangan konsumen. Saat ini, kami ingin memperkenalkan sebuah aplikasi ekspedisi yang berguna untuk mengirimkan barang dagangan atau barang keperluan lain ke suatu tempat. Di sini aplikasi yang kami gunakan yaitu Google Chrome, Visual Studio Code, Exam, dan Google API. Berikut adalah use case-nya. Use case-nya ya ini user akan melakukan login terhadap aplikasi, kemudian melakukan register, kemudian melakukan input data barang dan titik tujuannya. Kemudian admin akan melakukan login, register, dan input data barang dan titik tujuan, kemudian akan mengelola data ekspedisi user. Berikut activity diagramnya. Di sini user atau admin akan melakukan klik button setelah daftar, kemudian sistem akan menampilkan form login, lalu user atau admin akan melakukan input username dan password. Kemudian akan kembali melakukan klik button dan sistem akan menerima notifikasi. Jika gagal akan disuruh ulang melakukan input username dan password. Decision-nya kalau dan sukses akan menampilkan penanda website. Kemudian di diagram daftarnya, user atau admin akan melakukan klik daftar, kemudian sistem akan menampilkan form register, kemudian user diminta untuk menginput username dan password, kemudian melakukan klik button daftar, kemudian sistem akan menampilkan notifikasi dan selesai. Kemudian di activity diagram menambah barang, user dan admin akan melakukan login dan sistem akan menampilkan beranda. Kemudian user akan diminta untuk pilih tambah barang dan memasukkan nama barang, pilih titik tujuan. Kemudian sistem akan menampilkan Google Map dan kemudian user diminta untuk menentukan titik koordinat, tentukan berapa lama waktu ekspedisi, kemudian user melakukan simpan data dan sistem akan mengkonfirmasi data tersebut lalu selesai. Berikut adalah tampilan barang. Berikut tampilan barang. Tampilan loginnya seperti ini.
Untuk tampilan login, pada halaman login pengguna harus memasukkan nama dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah memasukkan nama dan password, pengguna harus menekan login untuk dapat masuk ke halaman berikutnya. Jika username dan password tidak terdaftar dan sesuai dengan yang tidak ada di database, maka sistem akan menampilkan pesan seperti berikut. Jika gagal, seperti berikut. Dan berikut adalah bentuk dari codingan untuk sistem loginnya, untuk PHP-nya. Nanti akan dijalankan langsung oleh teman saya, tapi dijelaskan ini terlebih dahulu. Kemudian jika berhasil, ini adalah tampilan sistemnya. Ini jika tampilan sistemnya berhasil, kita login. Pada tampilan ini, pengguna akan memasukkan titik tujuan dengan menekan buton tambah barang. Kemudian yang berikutnya akan muncul menu seperti ini. Setelah menekankan buton tambah barang, akan muncul menu seperti ini. Kemudian masukkan objek barang yang akan diekspedisi, lalu ganti titik tujuan pada menu ganti. Kemudian berikutnya, di sini kita akan memilih titik tujuan yang akan kita pilih untuk memasukkan koordinatnya. Berikutnya, setelah menentukan titik tujuan kita, selanjutnya memilih berapa lama waktu ekspedisi barang yang akan kita kirim. Semakin cepat waktu dipilih, maka semakin mahal pula harganya. Namun sebaliknya, semakin lama waktu dipilih akan semakin murah harganya. Kemudian di sini, jika permintaan berhasil, maka akan notifikasi masuk. Kita bisa melihat hitungan waktu kapan barang yang akan sampai ke tujuan. Ini seperti maka perkiraan sampai ini 0 hari 23 jam 14 menit 2 detik. Berikutnya, dengan menekan di keterangan notifikasi, kita bisa melihat rute pengiriman barang. Ini adalah rute pengiriman barangnya. A ke B, Pekanbaru sampai ke Muara Lembu. Di sini kita bisa melihat rute yang akan ditempuh oleh barang tersebut. Untuk tampilan selanjutnya, pada menu utama admin akan ada button daftar barang untuk mengecek daftar barang dari semua pengguna, dan admin bisa menghapus barang tersebut jika diperlukan. Oh iya, ini bentar ya. Ini adalah tampilan login untuk tampilan codingan untuk tampilan sistemnya, dan juga akan diapakan oleh teman saya nanti. Berarti kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan pembuatan aplikasi ini, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pemantauan ekspedisi barang ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan database MySQL. Dibuat dengan tujuan untuk memudahkan para pengguna untuk menggunakan layanan ekspedisi untuk mengirim barang ke tempat lain. Sekian dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya untuk melakukan uji coba secara langsung akan dilakukan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop nih, Man. Kau lanjut lagi ke share screen, kan? Ya. Oke. Jadi kan aku host nih. Sebentar. Sudah?
Akun satu lagi. Oh, yang mana? Oh enggak, udah bisa. Udah bisa kan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. saya Muhammad Aiman akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan codingan sistem aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, judul aplikasi kami yang kami buat itu adalah aplikasi pemantauan pengiriman barang online. Nah, seperti inilah tampilan awal dari aplikasi ini. Pada tampilan awal ini, kita akan diminta untuk memasukkan nama dan password yang sudah kita daftar sebelumnya. Namun jika kita belum ada daftar sebelumnya, maka kita dapat melakukan daftar di tombol daftar di bawah ini. Mohon tunggu sebentar. Nah, setelah kita melakukan setelah kita menekan tombol daftar, maka tampilan akan berubah ke menu daftar. Lalu kita masukkan nama dan password yang akan kita daftarkan di database PHP MyAdmin. Misal saja namanya, contohnya Andi. Lalu passwordnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita mendaftarnya sebagai apa? Bisa kita pilih di sini. Kita mulai aja untuk user dulu ya. Jadi Andi akan kita daftarkan sebagai user. Lalu kita klik tombol daftar. Nah, maka akan diberikan notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan ke database. Nah, setelah nama sudah didaftar, maka kembali lagi ke menu login. Nah, kita masukkan nama yang sudah kita daftar tadi. Andi. Nah, namun kalau kita salah masukkan nama yang sudah kita daftarkan tadi, misalnya passwordnya saya buat salah, itu 1, 2, 3, dan 6, maka akan diberikan notifikasi bahwa password yang ada di database adalah salah. Nah, kita masukkan data yang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah masukkan nama dan password yang benar, maka sistem akan menampilkan tampilan awal dari aplikasi ini. Nah, di sini sebagai user kita dapat melakukan tambah barang yang berguna untuk menyewa ekspedisi yang akan kita gunakan. Nah, untuk user kita dapat menekan tombol tambah barang yang ada di sini. Kemudian sistem akan menampilkan menu seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan barang apa saja yang kita inginkan, yang ingin kita ekspedisi, dan semakin besar atau semakin banyak barang yang kita ekspedisi, maka harganya juga semakin besar. Contohnya saja seperti lemari. Setelah kita menentukan objek, maka kita akan menentukan tujuan yang akan kita kirim. Nah, kita contohnya saja kita akan mengirim barang dari tempat tujuan kita yaitu Pekanbaru ke Lubuk Jambi. Nah, setelah kita menekan kata Lubuk Jambi, maka koordinat akan otomatis dimasukkan di sini. Nah, setelah koordinat dimasukkan, maka kita pilih berapa lama durasi ekspedisi yang akan kita sewa. Nah, sudah saja kita pilih 1 hari. Maka dalam 1 hari akan kita lihat berapa jarak
dalam 1 hari kita bisa mengirim barang itu dalam 1 hari. Lalu kita klik simpan. Nah, jika berhasil, maka notifikasi akan memberikan notifikasi barang berhasil ditambahkan. Nah, jikalau barang berhasil, maka akan ada notifikasi seperti ini. Dan kita bisa melihat bahwa barang kita, yaitu kulkas, diperkirakan sampai pada 22 jam, 8 menit, 57 detik yang akan datang. Nah, kalau kita klik di sini, nah dapat kita lihat jarak dari Pekanbaru dan Muara dan lokasi tujuan itu seperti ini. Dapat kita lihat rutenya seperti ini. Nah, jadi sebetulnya kerja dari aplikasi sistem pemantauan pengiriman barang ini. Nah, untuk tambahan, dapat kita masukkan sebagai admin. Kita keluar dulu sebagai usernya. Lalu kita daftar nama lagi. Itu sebagai admin. Misal saja Nurul. Password 12345 dan kita daftar sebagai admin. Daftar. Udah pas. Nurul berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita masuk. Nah, untuk akun admin mungkin hampir sama cara kerjanya, yaitu tambah barang, masukkan nama barang, ganti tujuan, misalnya saja foto raja, lalu pilih durasi pengiriman dan simpan. Lalu bisa kita lihat notifikasi. Ini barang-barang yang sudah dibuat contoh sebelumnya, yang sebelumnya barang-barang sudah sampai. Nah, barang terbaru adalah yang ini, itu kulkas perkiraan berdasarkan 22 jam 6 menit 8 detik. Nah, untuk admin memiliki fitur khusus yaitu daftar barang. Nah, dapat kita lihat sini semua barang-barang yang sudah dipesan sebelumnya dari user maupun dari admin lainnya. Nah, dari Andi tadi sudah kita lihat ada di sini yaitu lemari perkiraan jam 23.56 menit dan yang baru ditambahkan si admin yaitu 1 hari 23 menit. Nah, admin bisa membatalkan pengiriman jika diperlukan. Itu diklik tombol batal pengiriman. Maka barang berhasil dibatalkan. Sudah, Man? Bentar. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Matikan share screen-nya. Baiklah, begitulah hasil tampilan dari aplikasi pemantauan pengiriman barang ekspedisi. Jika ada salah dan kekurangan, kami memohon maaf. Dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, aku matikan dulu.